Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwatal iman arsadani Allah wa iyyakum ajmain. Kita puji Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melakukan hal-hal yang terpuji, salah satunya yakni kita di saat ini menghadirkan diri kita di majelis yang mulia ini untuk mengkaji ya sebuah karya ulama ya, yakni kita akan melanjutkan tentang pembahasan mengenai adab ya. Terlebih pembahasan di sini yakni tentang adabul Quran atau adab tilawatil Quran, yang insyaallah pada kesempatan ini ya kita akan membahas tentang ikhlas di dalam mempelajari termasuk juga membaca Al-Quran. Baik, kita lanjutkan bacaan. Di dalam subjudul di kitab ini, penulis yakni Syekh Fuad ya memulai dengan adabu tilawatil Qur'ani wa ma yata'allaqu bihi. Ya, adab membaca Al-Qur'an dan yang berkaitan dengannya. Ya, artinya di sini akan disampaikan ya bahwa hal-hal atau apa-apa saja ya yang siogianya ada atau kita lakukan ya ketika kita membaca Al-Qur'an. Di sini ya Syekh memulai dengan qala ta'ala, yakni firman Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya. Syekh Fuad memulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala ya, yakni surat apa? Al-Hijr ayat 9 ya. Yang artinya inna nahnu nazzalna az-zikra ya. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Qur'an. Ya. Yang dimaksud di sini ya, yakni Al-Qur'an. Wa inna lahu lahafizun. Dan sesungguhnya kami jualah yang benar-benar akan memeliharanya. Nah, ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala ya, yang dijadikan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah ya di dalam membantah kaum Syiah ya ketika mereka mengatakan bahwa Al-Qur'an yang ada atau yang beredar di
tengah-tengah kaum muslimin saat ini adalah Al-Quran yang cacat atau Al-Quran yang sudah banyak hilang lembar-lembarannya. Ya, sehingga jumlah dari Al-Quran yang kita punya dengan Al-Quran yang dimiliki oleh Syiah itu ya, besar kesenjangannya, ya, sangat berbeda. Ya, mereka tidak beriman dengan firman Allah Subhanahu wa taala ini. Sedangkan Ahlus Sunnati wal Jamaah mengimaninya bahwasanya Allah yang telah menurunkan Al-Quran ini, ya, dan Allah lah yang akan benar-benar menjaganya. Jadi kalau kita menganggap bahwasanya Al-Quran ini yang beredar sekarang ini adalah Al-Quran yang kurang, Al-Quran yang sudah rusak, ya, sudah banyak cacatnya, maka kita tidak mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Quran ini dan sungguh kamilah yang akan menjaganya. Jadi Allah yang akan menjaga Al-Quran ini ya dari yang sifatnya aib sebagaimana disampaikan oleh kaum Syiah. Ya. Dan betul ya sudah beberapa kali ya orang-orang yang entah apa kepentingan mereka ya kadang mengurangi, mungkin menambah ya atau merusak katakanlah gitu ya. Satu ayat, dua ayat atau satu huruf, dua huruf, maka Allah akan menunjukkan ya kepada umat Islam ya tentang ayat ini. Ketahuan ya, satu huruf aja ketahuan. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan ya orang-orang yang akan mengetahui itu. Ya, tentu itu atas takdir Allah. Surat apa tadi? Ya. Surat Al-Hijr ayat 9. Ya, ayat yang menerangkan tentang yang pertama tentang apa? Nuzul atau penurunan ya Al-Qur'an. Yang kedua, menerangkan pemeliharaan Al-Qur'an. Ya. Kita lanjutkan. Wa qala ta'ala, kemudian penulis yakni Syekh Fuad memasukkan pula ya satu ayat tambahan lagi, yakni diambil dari surat An-Nisa ayat ke-82. Ya, wa qala ta'ala afala yatadabbaruna al-Qur'ana walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Ya. Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an? Ya. Ini adalah pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kiranya Al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya. Nah, ini surat An-Nisa ya ayat ke-82 ini adalah
sebuah seruan ya kepada umat Islam ya agar supaya ya kita ini maksudnya ya agar supaya kita merenungi atau merenungkan kemudian memahami ya tentang ayat-ayat Al-Qur'an. Sehingga diterangkan di sini juga ya ayat ini juga menegaskan maksudnya ya bahwa apabila Al-Qur'an ini berasal bukan dari Allah ya sudah pasti kata Allah di sini akan ditemukan apa? Kontradiksi yang banyak. Ya, pertentangan banyak. Cuman sayangnya ini Al-Qur'an datangnya dari Allah. Sehingga apa? Sehingga tidak terjadi ya apa? Pertentangan tersebut. Ya. Enggak kebayang kita kalau Al-Qur'an ini bukan dari Allah Subhanahu wa taala yang susunannya rapih sekali ya. Artinya kalau dia datang dari selain Allah, maksudnya dari makhluk ya. Contohnya yaitu berasal dari manusia saja, ya tentu ya akan kita dapatkan ya ketidaksesuaian yang banyak atau bahkan pertentangan yang banyak di dalamnya. Kemudian di ayat ini juga ya perhatikan ya bahwa kita dimotivasi agar supaya kita melakukan tadabbur. Ya. Apa tadabbur? Ya merenungkan makna-makna dari Al-Qur'an itu. Ya. Tentu ya renungannya itu bukan sekedar renungan-renungan yang tipis, tapi betul-betul renungan-renungan yang mendalam maksudnya. Ya. Agar supaya apa? Kita merenunginya agar supaya pesan-pesan dari Al-Qur'an itu ya nendang gitu ya. Kita pahami. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Wa qala ta'ala, Syekh melanjutkan dengan menambahkan satu ayat berikutnya, ya. Yakni di dalam surat Muhammad ya, ayat ke-24 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin akfaluha. Ya. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an ataukah hati mereka sudah terkunci? Ya, ini ayat Muhammad, surat Muhammad ayat ke-24 ini, ya. Ini ada pertanyaan, ya. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an? Nah, ini maksudnya ya. Ayat ini ya menyoroti ya kurangnya perhatian dan perenungan ya terhadap ajaran-ajaran Al-Qur'an.
Sehingga uh, Allah bertanya, ya. Kemudian di sini juga, ataukah hati mereka sudah terkunci? Ya. Nah, pertanyaan ini, ikhwah, ini mengindikasikan ya bahwa hati-hati mereka itu sudah tertutup rapat. Sehingga ya mereka tidak dapat menerima serta memahami pesan-pesan yang ada di dalam Al-Qur'an. Jadi kalau di dalam bahasa lainnya ayat yang kita baca ini ya, yakni sindiran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sindiran dari Allah taala. Ya, Allah menyindir ya orang-orang yang tidak mau berpikir, tidak mau merenungi, tidak mau memahami ya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang tercantum di dalam Al-Qur'an. Ya. Sindiran juga bagi orang-orang yang tidak peduli, ya tidak ada kepedulian terhadap terhadap Al-Qur'an ini. Dan mereka ya kurang ada kekurangan di dalam usaha mereka untuk memahami Al-Qur'an. Ya. Sehingga hati mereka tertutup ya untuk menerima ya hidayah atau menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bacaan. Wa qala ta'ala warattilil Qur'ana tartila. Ya. Warattilil Qur'ana tartila. Ya. Allah berfirman, dan bacalah Al-Qur'an itu dengan perlahan-lahan. Ya. Jadi tingkatan di dalam membaca Al-Qur'an ya yang disampaikan di sini ada tartil. Ya. Tartil itu membaca dengan perlahan-lahan. Ya, sebagaimana mungkin asatizah sudah menyampaikan kepada santri-santrinya tentang masalah ini. Ya. Ya, para ahli Quran ada yang membagi tingkatan dalam baca Al-Quran ini, ada yang menjadi 4, ada yang menjadi 3. Ya. Yang menjadi 4 biasanya tahqiq di nomor 1 kan, tartil nomor 2, tadwir nomor 3, dan hadar nomor 4. Yang menyebutkan bahwa cuma 3, maka tanpa tahqiq. Jadi tartil, tadwir, dan hadar. Ini adalah tingkatan-tingkatan ritme, kecepatan, ya. Pelan, cepat itu kan kaitannya dengan kecepatan, ya. Jadi kalau tahqiq contohnya seperti apa? Mungkin contohnya seperti ketika mengajari anak-anak TPA itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mungkin ini tahqiq kali ya. Kalau tartil Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Apa lagi? Kalau apa? Tadwir Bismillahirrahmanirrahim. Apa lagi? Al-hadar. Al-hadar cepat, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mungkin seperti itu. Ya, antum praktekkanlah dengan ustadznya, ya, dengan ahlinya. Tapi sebatas yang kami pelajari dulu seperti itu, ya. Jadi kalau mau tahqiq, bacaan tahqiq silakan kalau mau belajar itu, ya. Tartil ya memang itu yang diharapkan. Tadwir juga silakan. Ya, hadar juga silakan. Cuman untuk para imam masjid, imam sholat, ini tolong diperhatikan, ya. Ya minimal tadwir lah, ya. Bacaan imam itu. Karena antum bukan sholat sendiri. Kalau antum sholat sendiri terserah. Tapi kalau sholat sebagai imam masyarakat, ya maka perhatikan. Kalau sholat-sholat 5 waktu ya mungkin 1,5 muka itu mungkin tadwir. Ya. Tapi kalau sholat apa namanya? Sholat tarawih, mungkin ya tadwir hadar itulah yang dimainin. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sedanglah segitu. Ya. Jangan malah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Lelet betul kata. Ya. Akhirnya kul huwaili katanya. Ya. Ada teriakan dari belakang, ya. Qul huwallahu ahad aja, Om gitu. Ya. Jadi itu harus hati-hati bagi para imam. Jadi antum juga harus memahami tentang bagaimana menjadi imam yang baik. Tapi kita lanjutkan, ya. Kemudian Syekh Fuad di sini tidak mencukupkan dengan mengawali dengan ayat-ayat Al-Quran itu tadi, ya. Beliau juga menambahkan apa namanya sabda dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh akan kita bacakan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghashiyathumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu." Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Ya. Dan tidaklah satu komunitas manusia berkumpul di sebuah rumah dari sekian banyak rumah-rumah Allah. Apa maksudnya ini? Ya, berkumpul di masjid. Ya. Satu rumah dari sekian banyak rumah Allah. Salah satunya itu masjid yang kita ada sekarang
di dalamnya. Apa yang mereka lakukan? Ya, yatluna kitab Allah. Mereka di situ membaca ayat-ayat Allah, membaca kitab Allah. Wa yatadarasunahu bainahum. Ya. Tadarasa, ya tadarusan, ya. Dan mereka saling mempelajari Al-Qur'an, ya. Mereka mempelajari Al-Qur'an. Jadi tadarus itu, ya, saling belajar, ya, tadarusan itu kan. Tadarusan itu ada yang mendengar, ada yang mengajar, ada yang belajar. Berarti, ya, yang sering dilakukan oleh kaum muslimin di apa? Hari malam-malam Ramadan. Ya. Tadarasa ya tadarasu. Tadarusan itu masdarnya, ya. Makanya ada bahasa tadarusan. Ya. Illa nazalat alaihi sakinah, kecuali, ya, ketenangan akan turun. Ya. Ketenangan akan turun. Betul, ikhwah. Ya, ketika kita dalam keadaan tidak kondusif hati dan sebagainya, maka masuklah ke dalam majelis yang ada di dalam masjid. Ya. Karena kita beriman kepada hadis ini. Ya. Ketika kita ada penat di luar, masuklah ke majelis. Ya, insyaallah Allah akan menenangkan kita. Wa ghasyiyathumur rahmah, dan rahmat akan menaungi mereka. Artinya kebaikan akan mengerumuni kita. Datang kebaikan-kebaikan. Wa haffathumul malaikah, dan para malaikat akan mengelilingi mereka. Ya. Kaum yang berkumpul di dalam masjid tadi. Ya. Wa zakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka, ya, di hadapan mereka-mereka yang ada di sekitar Allah. Siapa mereka-mereka yang ada di sekitar Allah? Malaikat. Nah, jadi kita, ya, ketika kita contohnya seperti yang kita lakukan ini, ya, kita berkumpul di satu buah masjid, kemudian di situ kita saling mengajarkan Al-Quran, ya. Nah, jadi dalam bahasa kitanya tuh, lihat tuh, hambaku sedang berkumpul di dalam masjid. Nah, lebih kurangnya seperti itulah mungkin. Ya, coba perhatikan. Artinya kita disebut-sebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Ya. Di sini juga penulis memasukkan sebuah hadis juga, ya, satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan ini sudah kita kaji beberapa waktu yang lalu, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Ya. Ya. Sebaik-baik kalian adalah kalian yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Ya, ini sudah kita dalam satu kajian, sebuah kajian sudah kita bahas, ya, bahwa di dalam hadis ini adalah menunjukkan tanda, ya, bahwa termasuk sebaik-baik manusia, ya, sebaik-baik kita adalah kita-kita yang belajar Al-Qur'an.
Dan sebaik-baik kita adalah yang mengajarkan Al-Quran. Nah, jadi untuk ini santri ya yang belajar Al-Quran sekarang ini ya, tentu kedepannya ya antum juga harus mengajarkan Al-Quran yang sudah kalian dapatkan ya ketika kalian belajar. Jadi bukan dikonsumsi sendiri, bagusnya. Di dalam hadis ini ya khairukum man ta'allamal Qur'an, belajar Al-Qur'an wa 'allamahu, dan yang mengajarkan Al-Qur'an. Ya. Artinya nyaman ya kita ya bahwa kita ini sedang melakukan hal-hal yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sinyal atau ciri dari orang-orang apa yang terbaik. Dan kita ingin dong untuk menjadi orang-orang terbaik. Salah satunya yaitu kita belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Syekh Fuad juga menambahkan satu lagi ya, hadis. Ya, ini satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, demikian juga Imam Muslim ya. Semoga Allah merahmati mereka berdua ya. Apa? Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan berkata bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Qur'ani ma'as syafaratil kiramil bararah. Ya, walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syakkun lahu ajrani. Ya, orang yang mahir membaca Al-Qur'an bersama para malaikat yang mulia lagi berbakti. Orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan merasa kesulitan, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Ya. Nah, jadi sama-sama punya keutamaan. Ya. Baik yang mahir maupun yang terbata-bata di dalam urusan Al-Quran ini. Ya. Bagi yang mahir membaca Al-Quran, maka dia bersamai oleh siapa? Oleh malaikat. Ya. Bagi yang terbata-bata, sulit untuk membaca atau tahu mahir di dalam membaca Al-Quran, maka dia mendapatkan 2 ganjaran, 2 pahala. Jadi jangan risau ya. Kalau mahir ya syukur, kalau terbata-bata ini hiburannya. Ya. Jangan malah antum gelisah karena enggak bisa-bisa. Enggak bagus-bagus ini bacaannya, kok sulit menghafal dan seterusnya ya. Ini hiburannya. Ya. Nah, kalau kita membaca tahu terbata-bata enggak? Enggak lancar itu ya, terbata-bata namanya. Nah, kalau ketika kalian bersungguh-sungguh untuk membaca Al-Quran, lo kok masih terbata-bata, maka antum dapat pahala 2. Asik ya? Iyalah. Apa juga. Artinya, mau mahir gak mahir, tetap kita membaca Al-Quran. Ya. Tapi jangan juga tidak berusaha ingin bertahan di terbata-bata aja. Ya. Kan pahalanya 2, enggak kayak gitu juga konsepnya ya. Harus tetap kemahiran yang kita kejar. Ya. Kalaupun ternyata terbata-bata, itu bukan settingan. Ya. Bukan settingan antum biar terbata-bata, biar dapat pahala 2. Nah, bukan kayak gitu. Ini hiburan. Kalau antum itu merasa sulit sehingga antum membaca Al-Quran itu terbata-bata, maka dihibur dengan apa? Dengan pahala 2. Ya. Bukannya biar antum bertahan di terbata-bata itu ya. Nah, itulah
Ikhwah, ya apa namanya, pembukaan di dalam pembahasan apa? Adab tilawatil Quran ini, ya. Yang dimulai oleh Syekh Fuad dengan eh, apa? Firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, masih ada 25 menit. Ya. Baru kita mau masuk nih, ya. Masuk ke adab tilawatil Quran, ya. Baik, kita lanjutkan al-adab. Ya. Saya Fuad di sini memberi poin satu, ya. Taharil ikhlasi inda ta'allumil Qur'ani wa tilawatihi. Perhatikan, ya. Yes. Tentang adab tilawatil Quran ini, Syekh Fuad memulai dengan yang nomor satu, yaitu apa? Ikhlas ketika mempelajari dan membaca Al-Quran. Nah ini, ya, ini yang akan kita kaji di kesempatan ini. Ikhlas, ya. Tip. Lianna qira'atal Qur'ani ibadatun, ya. Oleh karena membaca Al-Quran itu merupakan sebuah amal ibadah. Ya. Yubtagha biha wajhullahi, ya. Yang diperuntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, wa kullu amalin yataqarrabu bihi ilallahi la yatahaqqaqu bih la yatahaqqaqu fihi syarton qabulil amali, ya. Tip. Oleh karena membaca Al-Quran itu merupakan sebuah amal ibadah yang diperuntukkan hanya untuk Allah saja, ya. Wa kullu, dan semua amalin, dan semua amal ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya, la yatahaqqaqu fihi syarto qabulil amali, ya, tanpa menjaga dua syarat, ya. Yaitu, ya, al-ikhlasu wal mutaba'atu. Jadi di sini dijelaskan bahwa membaca Al-Quran ini adalah sebuah ibadah yang memang harus hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya, kata Syekh di sini, ya, semua amal ibadah yang dilakukan oleh hamba itu, ya, yaitu dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fahuwa, ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan dua syarat maksudnya di sini. Ya. La yatahaqqaqu fihi syarta qabulil amali al-ikhlas wal mutaba'ah.
amalan baik membaca Al-Quran maupun amalan yang lainnya yang mengecampingkan dua syarat ini, apa dua syarat yang dimaksud? Yakni al-ikhlas dan mutaba'ah, fahuwa mardudun ala sahibihi, kata penulis. Ya. Jadi kalau kita berusaha untuk mengamalkan ibadah entah baca Quran atau amalan-amalan yang lain yang kita tidak mengindahkan dua syarat ini, yaitu ikhlas dan mutaba'ah, fahuwa mardud, ya, maka dia tertolak. Ya. Nah, jadi setiap amalan, ya, kembali lagi, ya, setiap ibadah, baik baca Quran kah dia, ya, atau sholat atau sedekah dan seterusnya dari hal-hal yang sifatnya ibadah, maka itu wajib hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, tidak dipalingkan kepada yang lainnya. Entah karena dia pengen dipuji, ya, entah ingin dikatakan dermawan, entah ingin dikatakan sebagai ahli Quran, entah ingin dikatakan sebagai ahli ibadah dan seterusnya, ya, dari yang sifatnya riya dan sum'ah, ya. Ya, itu namanya ikhlas, ya. Nah, kalau tanpa ikhlas, maka dia di sini fahuwa mardud, maka ditolak. Atau cuma satu saja, ya, karena ini syaratnya dua, yaitu ikhlas dan mutaba'ah. Maksudnya mutaba'ah ini ada tuntunan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini dua syarat diterimanya amal kita. Kalau amal kita mau diterima, contohnya kita sekarang sedang mempelajari, sedang kajian begini. Nah, kalau kita mau diterima, ya maka kita, ya, amalan kita pada saat ini kita hanya peruntukan untuk siapa? Untuk mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mengharap hanya wajah Allah Subhanahu wa taala ini namanya ikhlas. Ya. Dan syarat yang berikutnya yaitu apa? Mutaba'ah. Apa mutaba'ah? Mengikuti tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, iya, kita sedang ini lagi kita baca tadi, ya. Bahwa kita sedang berkumpul di satu rumah dari sekian rumah-rumah Allah yang ada. Apa yang kita lakukan? Mengkaji kitab Allah, mengkaji ayat-ayat Allah. Artinya kita sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita harapkan, apa yang kita lakukan dengan ikhlas dan mutaba'ah ini, maka amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah kan memahaminya? Mudah ya? Enggak sulit-sulit amat. Baik. Qala An-Nawawi, berkata Imam Nawawi rahimahullah taala, fa awwalu ma yu'maru bih, maka yang pertama kali diperintahkan kepada pembaca Al-Quran, maksudnya karena pembahasannya itu, ya, adalah al-ikhlasu fi qiraatihi, adalah ikhlas ketika membacanya. Ini kata Imam Nawawi rahimahullah taala. Ya. Wa an yurida bihallahu subhanahu wa ta'ala wa an la yuqsada biha tausilan ila syai'in siwa zalika. Perhatikan. Maka yang pertama kali diperintahkan oleh Allah, ya, kepada seorang hamba, maksudnya di sini ketika membaca Al-Qur'an adalah ikhlas ketika membacanya. Dan hanya mengharap dengannya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka tidak ada motivasi lain ketika kita membaca Al-Qur'an, ya, kecuali hanya ingin mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Hanya mencari wajah Allah, hanya ingin mencari pahala.
Taib. Wa an yatad wa ayat ta'addaba ma'al Qur'ani, dan hendaknya beradab bersama Al-Qur'an itu. Ya. Jadi kita dianjurkan untuk punya adab ketika kita berinteraksi dengan Al-Qur'an ini. Wa yastahdira fi zihnihi, menghadirkan dalam benaknya, ya, annahu yunajillaha subhanahu wa ta'ala wa yatlu kitabahu. Ya. Dan hendaknya kita beradab kepada Al-Quran, kata Imam Nawawi juga ya. Kemudian menghadirkan dalam benak kita bahwasanya ya, ia sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedang membaca kitabnya atau suratnya. Fayaqra ala hali man yarallaha fa innahu in lam yarahu fa innallaha ta'ala yarahu. Ya. Maka ia membaca dengan kondisi seolah-olah ia sedang melihat Allah. Ya. Seperti dia sedang melihat Allah. Ya. Kalaupun ia tidak bisa melihat Allah, kata Syekh di sini, ya, maka sesungguhnya Allah melihatnya. Ini adalah apa? Ihsan maksudnya, ya. Ihsan. Baik, kita lanjutkan. Wa hadzal ladzi qalahu an-Nawawi sahihun. Ya, yang dikatakan Imam Nawawi ini adalah kebenaran, kata Syekh Fuad. Ya. Fa inna minal qurra'i may yabtaghi bi qiraatihi sarfu anzarin nasi ilaihi wal ikbali ala majlisihi. Ya. Yang dikatakan Imam Nawawi adalah benar. Kenapa? Karena banyak di antara pembaca Al-Quran, kata Syekh Fuad, yang mengharapkan perhatian manusia tertuju kepadanya. Dan mengharapkan mereka ikut pengajiannya. Ya, ini kata Syekh Fuad, ya, itu yang dikatakan Imam Nawawi itu benar adanya. Ya, kenapa? Katanya karena sekarang itu banyak, ya, di antara para qori, ya, para pembaca-pembaca Al-Quran yang mereka mengharapkan perhatian manusia agar supaya perhatian manusia itu tertuju kepadanya. Nah, ketika perhatian mereka tertuju kepadanya, nanti mereka berpotensi untuk ngaji ke dia. Itu maksudnya. Mengikuti pengajiannya. Ya. Makanya kami yang memang sebagai pembicara, sebagai apa, ini juga seperti itu, nak. Ya, ini Afan, ya. Ya. Kita juga berlindung kepada Allah agar supaya terhindar dari yang namanya mencari perhatian umat, agar supaya umat itu ikut pengajian kita. Tapi ya jangan ketipu juga, mentang-mentang kita takut kepada apa? Takut kita riak, kemudian kita enggak ngisi pengajian, ya keliru juga, ya. Tapi tetap berjuang untuk menghilangkan apabila memang apa? Ada penyakit yang semacam itu di hati kita. Oke, kita lanjutkan.
Nah, jadi itu ya, mengharapkan mereka ikut pengajiannya. Bahkan di sini dilanjutkan oleh Syekh, watabjilihi, dan menghormatinya. Biar kita dihormati, karena kita apa? Membaca Al-Quran yang baik. Biar kita dihormati. Ya. Wataukirihi, bahkan mungkin dimuliakan. Woi, kita biar dimuliakan. Kita ini qori, kita ini, ya. Woi, kita ini dai. Gitu ya. Jadi menginginkan agar dimuliakan. Tapi kalau kita minta meja ya bukan minta dimuliakan. Butuh meja, masa pegang-pegang gini terus? Ya, butuh meja ini. Bukannya kita mau bermanja ya, tapi biar enak lah masa kayak gitu. Tanggung jawab antum, Ustaz Tirta antum. Apa Ustaz ini? Ustaz Angga? Meja. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nas'alullah as-salamata wal afiyata. Ya. Kemudian Syekh, kita memohon kepada Allah agar dijauhkan dari motivasi seperti ini, kata beliau. Ya, waqafal qari'u zajran ay ya'lama 'uqubata man ta'allama al-Qur'ana likai yuqala qari'un. Ya. Kata Syekh Fuad di sini, ya, maka kita memohon kepada Allah agar dijauhkan dari motivasi-motivasi yang semacam ini tadi. Dan cukuplah bagi seorang pembaca Al-Quran untuk waspada terhadap siksa, ya, ini untuk para pembaca Al-Quran. Kata Syekh Fuad, agar supaya waspada terhadap siksa yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang mempelajari Al-Quran dengan niat ingin disebut sebagai qori. Jadi jangan macam-macam kita ini ya. Kita ini sedang ya mengarah kepada untuk menjadi seorang pembaca Al-Quran, kan begitu ya, katakanlah begitu. Ya, tapi ingat kita harus waspada. Ya. Karena apabila kita hanya semata-mata ingin mengejar atau kita mempunyai niat agar supaya disebut qori, ya maka kita harus waspada terhadap siksa Allah yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita-kita ya yang menggeluti, katakanlah begitu, Al-Quran ini. Kita lanjutkan. Faqad akhraja Muslimun fi sahihihi an Abi Hurairah annahu qala, dan sungguh Imam Muslim telah meriwayatkan di dalam kitab sahihnya dari Abu Hurairah, ya, bahwasanya dia mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi rajulun istushida. Ya. Dan sungguh Imam Muslim telah meriwayatkan di dalam kitab sahihnya dari Abu Hurairah, ia mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya manusia pertama yang akan diadili pada hari kiamat adalah seorang laki-laki yang mati syahid. Jadi yang pertama-tama akan diadili yaitu, kata Nabi,
adalah seorang laki-laki yang mati syahid. Antum tahu nggak mati syahid? Kasih contoh aja, uh, meninggal ketika bertempur dengan orang-orang kafir. Nah, katakanlah begitu. Ya, ini orang pertama yang akan disiksa. Loh kok mati syahid disiksa? Apa alasannya kok orang mati syahid disiksa? Udah dia perang mati lagi ya. Kok malah disiksa di akhiratnya? Ini alasannya. Ya. Ya, kita lanjutkan hadis. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Ya, lalu didatangkanlah dia dan diperkenalkan kepada nikmat-nikmat yang telah Allah turunkan, ya. Dan dia pun mengenali nikmat-nikmat itu. Ya. Qala, maka Allah berfirman, "Fama amilta fiha?" Apakah yang kamu lakukan pada nikmat-nikmat itu? Ya. Qala, maka dia menjawab, qataltu fika hatta tushhidtu. Ya. Qataltu fika hatta tushhidtu. Ya. Dia menjawab karena ditanya Allah, kamu apain itu nikmat-nikmat? Apa yang kamu lakukan dari nikmat-nikmat yang sudah kuberikan? Bahasa kitanya. Ya. Kemudian dia jawab, aku berperang di jalanmu sampai aku mati syahid, katanya. Ya. Nanti komunikasinya di sana di akhirat. Qala, maka Allah menjawab, kazabta. Dusta kamu itu. Bohong kamu, katanya. Ya. Walakinnaka qatalta li'anna yuqala jari'un. Ya. Bohong kamu, kata Allah. Ya. Dusta kamu ini. Ya. Kamu berperang itu agar kamu disebut sebagai orang yang pemberani. Jadi mati syahidnya itu dia berperang itu menuju ke peperangannya agar supaya dikatakan dia sebagai seorang pemberani, bukan mencari wajah Allah. Makanya dia pantas untuk diperiksa di awal-awal di hari kiamat kelak. Ya. Karena kesannya di dunia dia mati karena Allah. Tapi di mata manusia enggak ada yang tahu. Ya kan, kalau dia pergi berperang sampai mati itu karena dia ingin disebut sebagai seorang pemberani. Ya. Jangan seperti itu. Seharusnya untuk mencari wajah Allah. Ingin mengejar jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, dengan demikian ya, summa fakot kila, ya. Fakot kila katanya. Maka yang demikian itu sudah didapat di dunia, sudah dikatakan orang pemberani, ya udah didapatkan itu. Ya, sudah didapatkan di dunia. Apa yang kamu cari itu? Maksudnya kamu udah dibilang orang-orang sebagai pemberani lah begitu ya. Summa umira bihi fa suhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnari. Ya.
Lalu diperintahkanlah untuk dicampakkan, lalu diseret di atas wajahnya hingga dicampakkan di dalam neraka. Ya, dilempar ke neraka nih orang yang mati syahid itu tadi. Mati syahid tapi karena bukan mencari wajah Allah, tapi malah hanya sekedar ingin dikatakan sebagai pemberani. Baik, kita lanjutkan. Wa rajulun ta'allamal ilma. Dan seorang laki-laki yang mempelajari, ya, wa 'allamahu wa qara al-Qur'ana, ya. Seorang laki-laki yang mempelajari dan mengajarkan ilmu serta membaca Al-Qur'an. Ya. Fa utiya bihi fa arafahu ni'amahu wa arafaha. Ya, kemudian dia ditunjukkan nikmat diperlihatkan kepadanya, ya nikmat-nikmat, diperkenalkan nikmat-nikmat ya kepadanya dan dia mengenali nikmat-nikmat tersebut. Ya. Lalu ditanya juga, ya. Qala fama amilta fiha? Apa yang kamu lakukan terhadap nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadamu? Maksudnya seperti itu. Ya. Qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'ana. Ya. Aku mempelajari ilmu, aku ajarkan kepada orang lain dan aku membaca Al-Qur'an karenamu. Ya. Kata orang yang berilmu ini tadi. Ya. Qala Allah kemudian Allah berfirman juga kazabta lagi. Ya. Kazabta walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala alimun. Kamu itu bohong. Bohong kamu, dusta kamu. Ya, kamu itu mempelajari Al-Qur'an, mempelajari ilmu dan mengajarkannya itu agar kamu dikatakan seorang alim. Ya. Faqara'tal Qur'an liyuqala huwa qari. Ya, dan engkau membaca Al-Qur'an agar supaya engkau dikatakan sebagai qari. Nah, faqad qila, dan sungguh itu sudah dikatakan orang-orang di dunia. Tak ada lagi di akhirat. Ya. Pengakuan orang bahwa kamu itu seorang qari, bahwa kamu ada seorang alim, itu sudah didapat di dunia. Udah dapat di dunia. Summa umira bihi fa suhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Ya, lagi-lagi ya. Kamu sudah mendapatkannya, katanya begitu. Jadi kemudian diperintahkanlah dengannya, lalu diseret juga di atas wajahnya hingga dilemparkan ke dalam neraka. Nah ini, ya, ini adalah orang-orang, ada berapa orang tadi? Ya, nah, ini adalah orang-orang apa? Orang-orang yang akan diperiksa, orang-orang yang pertama yang akan diperiksa di hari kiamat kelak, ya, adalah orang-orang ini. Salah satu contohnya tadi yaitu orang yang berjihad, kemudian orang yang suka membaca Al-Quran, orang yang berilmu, namun mereka ini akan diseret wajahnya di neraka, dilemparkan ke neraka. Kenapa mereka dilemparkan ke neraka? Apa jawabnya? Karena mereka melakukan amalan-amalan tersebut bukan karena Allah. Artinya apa tadi di dalam pembahasan ini? Enggak ikhlas. Nah, gitu. Oleh sebab itu, ya, semua kita ketika kita mempelajari Al-Qur'an, ketika kita membaca Al-Qur'an, ya,
luruskan niat kita, kita peruntukkan hanya untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang lainnya. Kalau ternyata kita mencari yang lainnya, contoh tadi agar supaya dikatakan yang sahid biar dikatakan pemberani, ya, yang membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an biar dikatakan qori, ya. Kemudian yang yang belajar ilmu dan mengajarkannya agar supaya dikatakan alim, ya, maka ini sudah didapatkan ketika di dunia, nggak dapat lagi di akhirat, ya, sehingga kita dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kazabta, ya, dusta kamu itu, ya. Nah, oleh sebab itu kita semua memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya, karena kita ini adalah makhluk-makhluk yang lemah, ya. Maka nomor satukanlah pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita menjadi qari'ah, ya, para pembaca Al-Qur'an, ya, para orang-orang yang menggeluti Al-Qur'an yang semata-mata hanya mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun terbesit, maka kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita mengharap ampunan dari Allah agar supaya kita tidak termasuk orang-orang yang disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, yang berdampak kita akan diseret di kiamat kelak dan dilemparkan ke neraka. Ya, cukup sepertinya ini. Mantap ya. Bahwasanya kita ini ketika kita akan belajar Al-Quran, belajar ilmu, membaca Al-Quran dan menyampaikan ilmu, maka kita hanya semata-mata mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, atau dalam bahasa lain ikhlas, lurus niat kita hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah cukup itu. Nah, gitu ya. Ikhlas pokoknya. Itu nomor satu. Ya, naktafi bihadza, cukup ya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.